Halo saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Agama dan Masyarakat bersama saya Vivi Zabki dan Novrianto Nikahar. Kali ini kami akan mengajak Anda mengenal ajaran Master Cheng Yen. Ya, kita sering ini ya, Pi, ya, melihat bagaimana kasus-kasus intoleransi sering marak di negeri ini dan juga kelihatannya ada pengkotak-kotakan masyarakat Indonesia berdasarkan agama misalnya begitu ya. Tapi di tengah hiruk pikuk seperti ini kita menemukan oase juga dan kita menemukan berbagai upaya untuk meniupkan untuk menyalakan lilin supaya kehidupan kita ini lebih terang, di antara lain yang dilakukan oleh Yayasan Buddha Seci ini ya. Nanti kita akan kenal lebih jauh apa ini Yayasan Mereka Buddha yang Seci. mengelola organisasi Buddha Seci ini adalah para murid Master Cheng Yen. Dan kita akan mengenal lebih jauh soal apa saja yang diajarkan oleh Master Cheng Yen sehingga Yayasan Buddha Seci ini dalam aktivitasnya kerap menuai pujian karena menyuarakan nilai-nilai universal, lalu kehidupan yang damai, cinta kasih dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi juga adalah upaya charity-nya itu ya, atau ya yang semacam menembus lintas batas, tidak ada pengkotak-kotakan, tidak ada siapapun yang bisa dibantu begitu ya. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan relawan dan juga tokoh Yayasan Buddha Seci Indonesia, Pak Agus Rianto. Pak Agus, apa kabar? Baik. Berjumpa lagi kita ya. Iya, memang ada jodoh. Ada jodoh ya sama saya, Pak. Ya, Pak Agus, mungkin awalnya boleh diceritakan dulu apa sih Yayasan Buddha Seci ini? Barangkali di Jakarta mungkin cukup banyak orang mengenal, tapi di daerah tidak banyak orang cukup mengenal. Kalau mau dikatakan Yayasan Buddha Seci ini sebenarnya kita berawal dari Taiwan, ya dari Taiwan, di mana pada masa kira-kira 46 tahun yang lalu, di mana pada tahun 66 seorang biksuni yang disebut Master Cheng Yen, beliau mendirikan suatu badan amal yang pada saatnya sama sekali tidak terpikir oleh beliau bahwa yayasan ini akan berkembang sedemikian pesat sehingga bisa tersebar di seluruh dunia. Awal daripada master kita ini mendirikan badan amal ini hanya terketuk hatinya melihat pada suasana pada saat itu di mana Taiwan baru terbebaskan dari penjajahan Jepang sejak Perang Dunia Kedua. Di sana keadaan ekonominya memang sangat-sangat sulit, lebih sulit dari Indonesia. Nah, pada saat itu beliau melihat sekali penderitaan orang-orang di sana yang notabene makan aja sulit. Dari situ terketuklah beliau untuk membantu. Meskipun pada saat itu beliau sangat miskin, untuk makan sendiri aja mereka makan sehari nasi dengan tahu dicampur garam. Tapi karena tekadnya itulah makanya bisa membantu ala kadar sesanggupnya dulu. Itu dari awal dari badan amal itu sendiri. Apa ada motif-motif keagamaan, Pak, ketika pertama kali hatinya terketuk untuk berbuat untuk kemanusiaan itu? Memang pada dasarnya termasuk beliau Master Cheng Yen di Taiwan, umumnya mereka beragama Buddha. Dan di agama Buddha itu sendiri, kalau yang benar-benar menekuninya, di situ ada tersirat suatu pesan bahwa nanti juga kita akan bicarakan tentang bodhisattva itu sendiri. Bodhisattva itu sendiri terlahir di dunia, datang ke dunia karena apa? Karena ada ikatan jodohnya dengan orang-orang yang susah di dunia ini. Dengan adanya orang susah dimanapun, di pelosok manapun, maka adalah bodhisattva ini tampil. Jadi dia menjadi pengantin dengan orang-orang susah ini. Iya, betul. Jadi berusaha untuk meringankan penderitaan mereka sesuai dengan ajaran-ajaran yang mereka anut, yaitu Buddha.
Oke. Tapi Anda juga kadang-kadang sering mengatakan misalnya, tolong dibedakan antara Buddha Suci sebagai sebuah yayasan amal juga dengan kadang-kadang orang kerap melabelkan oh ini sebuah agama begitu. Mengapa Anda ingin menegaskan hal tersebut? Orang bisa memandang yayasan kita sebagai suatu organisasi keagamaan karena namanya. Ada Budanya. Ya, nama kita adalah Yayasan Buddha Suci Indonesia atau Yayasan Buddha Suci Internasional. Jadi Budanya itu tidak bisa terhindar dari pandangan orang lain bahwa ini adalah suatu organisasi yang murni keagamaan. Dan kita tidak pernah membantah. Oh, kami bukan, tidak. Cuma kami membedakannya dengan teman-teman lain yang seagama kita. Beda yang jelasnya adalah kita lebih mementingkan apa yang bisa kita lakukan daripada kita bersembunyi di suatu tempat yang hanya bersembayang, melafalkan sutra. Nah, kita lebih memilih apa yang kita pelajari dari sutra itu kita terapkan di alam kehidupan, di sekitar kita, di sekitar lingkungan kita. Kalau dalam Islam mungkin mengutamakan hubungan antar manusianya lalu menerapkan ajaran itu ketimbang sibuk dengan membebaskan diri sendiri, mencari sorga bagi diri sendiri. Kita lebih mengutamakan menciptakan sorga bagi orang lain dulu. Di mana kalau orang-orang ini semuanya sudah hidup layaknya di sorga, tentu kita juga kecipratan. Seperti kata orang, kita menebarkan minyak wangi ke badan orang lain, enggak di tangan kita juga wangi. Nah, itulah yang selalu kita pegang dan selalu kita terapkan. Ya, ini di Jakartanya sejak tahun kapan Pak ya? Dan satu lagi tadi, dengan pembedaan Yayasan Buddha Suci dan agama Buddha itu tadi, apakah kadang-kadang juga khawatir ada anggapan bahwa ini sedang melakukan misi Buddhisme di Indonesia? Betul. Begitu, Pak? Yang kita hadapi justru masalah-masalah begitu. Tapi memang kita hadapi dengan kepala dingin. Kita selalu mengadakan pendekatan-pendekatan dengan pemuka-pemuka agama, ya, bahwa menyatakan bahwa kita bukan bermaksud untuk menyebarkan agama tertentu. Jadi kita tidak menjanjikan apa-apa kepada mereka. Cuma kita mengatakan satu, waktu yang akan membuktikan. Karena kita ada di Indonesia, kita nggak mungkin kemana-mana. Nah, kalian buktikanlah sesuai dengan seiring perjalanan waktu apa yang kami lakukan. Kalau orang bersimpati dan ingin memeluk agama Buddha atau tergabung dalam Yayasan Buddha Suci, bagaimana Pak? Ada dua hal. Ingin berpindah agama, satu. Jadi otomatis orang itu sudah beragama, dia ingin masuk ke agama Buddha misalnya. Dalam hal ini itu termasuk masalah pribadi dari masing-masing manusia. Mereka mau masuk, tidak ada satu orang pun bisa melarang. Tapi kadang-kadang masyarakat suka rewel juga. Ya, itu benar. Walaupun urusan pribadi jadi urusan banyak orang. Bukan masalah ajaran ya, yang kita bicarakan. Misalnya pada saat kita membagikan beras. Di beras itu memang ada satu Love from Taiwan. Di bawahnya Yayasan Buddha Suci. Ada Budanya. Ada sebagian orang tidak ingin menerima beras kita karena menganggap, ya mungkin mereka berkata itu haram. Karena itu dari agama yang lain. Dan kita juga nggak ngotot. Oke lah, kalian nggak mau menerima, silahkan. Cuma kita berikan satu masukan. Umpamanya beras ini, kita ganti karungnya. Dengan tanpa ada tulisan apa-apa. Kami bertanya, apakah beras ini haram atau halal? Sedangkan itu juga mereka pada saat tidak akan menerima apapun argumentasi. Pokoknya tidak terima. Itu ada sebagian RT yang agak bagaimana ya, tidak mau menerima. Oke, tidak apa-apa. Itulah kendala kita dengan adanya Buddha itu. Artinya itu pemberian itu atas dasar permintaan atau random saja, misalnya Buddha Suci melihat di satu tempat ada kebutuhan. Memang kebetulan pada saat itu kita punya program yang maha besar ya, di mana
jumlah totalnya 80.000 ton beras yang akan masuk dengan 2 tahap, itu kita akan bagikan dari ujung barat ke ujung timur Indonesia, di mana memfokuskan tentu adalah penduduk Indonesia yang membutuhkan, tanpa membeda-bedakan mereka itu dari golongan mana, dari agama apa, dari partai apa. Yang paling penting mereka memang layak untuk menerima beras. Berasnya tidak banyak. Berarti ada tim surveinya juga ya Pak ya? Ada. Jadi sistem itu dimanapun kita melakukan pembagian apapun, termasuk uang, termasuk pengobatan, mereka yang sakit diberi pengobatan gratis, dan segalanya itu kita lakukan melalui satu tim survei. Itu pasti akan kita lakukan. Baik. Kenapa? Salah satu alasan yang paling kita pegang adalah uang yang kita pakai adalah uang dari masyarakat. Nah, nanti kita akan tanya juga bagaimana Yayasan Buddha Suci ini bisa mengumpulkan banyak dana dan kemudian membagikan kepada orang-orang. Dan tentu saja kita akan memperdalam juga soal ajaran Master Cheng Yen, seperti apa sebetulnya, sejarahnya seperti apa. Tapi setelah pesan berikut ini kami segera kembali, dan kami ingin juga mengundang Anda untuk menelpon ke 0800 140 3131 atau 857 1044. Bisa juga SMS ke 0812 118 8181. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Kita masih berbincang-bincang di agama dan masyarakat. Kita ingin mengenal lebih jauh tentang ajaran Buddha Suci dan juga bagaimana ajaran Master Cheng Yen menginspirasi Yayasan Buddha Suci yang bergerak di bidang kemanusiaan ini. Ya Pak, tadi kita sudah ngomong soal beberapa hal, misalnya soal bagaimana mendapatkan itu, tapi kita ingin lebih detail mungkin bagaimana cara mendapatkan begitu banyak donasi itu tadi, dan juga
apa sih yang menginspirasi ajaran ini begitu? Seperti saya katakan tadi bahwa dana yang kita peroleh ini adalah dana dari masyarakat. Kalau di dunia internasional itu dana dari internasional. Jadi mereka mendonasikan uang mereka kepada yayasan ini atas dasar satu. Kita tidak mempengaruhi mereka dari ajaran agama, tapi kita memperlihatkan kepada mereka apa yang telah kita lakukan. Sehingga Yayasan Buddha Sesi memerlukan satu media yang namanya TV TAI. TV TAI sendiri itu setiap kali menayangkan segala sesuatu apa yang telah kita lakukan dan apa hasilnya. Dari situ menggugah orang lain. Ini TV DAAI itu Pak? Betul. Kalau di sini bacanya TAI, Pak. DAI. DAI. Ya. Jadi orang-orang umum mengenal TV Orang Indonesia TV mengenal DAI. DAI itu artinya ya penceramah gitu. Jadi kita juga ya setengah ketawa ya nggak apa-apa lah. DAI ya DAI nggak jadi masalah. Suci jadi suci gitu ya. Bahasa Mandarinnya TAI. TAI itu adalah cinta kasih universal. Oke. Ya, jadi dari situlah kita mulai menggugah. Karena awal-awalnya Master Cheng Yen, ketika beliau melihat orang-orang sakit dan beliau membantu. Setelah 6 tahun beliau bantu dengan susah payah, ternyata orang susah tadi itu tidak berkurang. Maka beliau mengadakan survei dengan murid-muridnya. Apakah ini yang terjadi? Ternyata penyakit itu sendiri membuat satu keluarga yang hidupnya pas-pasan jatuh miskin. Kalau ada salah satu keluarganya yang sakit. Untuk itulah Master ingin mendirikan sebuah rumah sakit. Nah, ketika itu beliau betul-betul habis-habisin dicerca oleh orang-orang di sekitarnya. Mengumpulkan uang untuk mendirikan rumah sakit. Beliau sangat-sangat sangsi sekali kepada Master Cheng Yen. Hidup Anda sendiri Senin Kemis begini, Anda berusaha mengumpulkan duit begitu banyak. Apakah duit ini untuk Anda? Anda berpura-pura mengumpulkan duit untuk mendirikan rumah sakit, apakah benar? Pada saat itu murid-muridnya juga berbicara kepada Master, bagaimana kita mengatasi masalah ini. Master hanya berkata dengan satu kata, saya percaya bahwa saya tidak mementingkan kepentingan pribadi. Hal kedua, saya percaya bahwa semua orang, semua umat manusia di dunia ini memiliki cinta kasih. Atas dasar itu, beliau kekeh mencari dana untuk mendirikan rumah sakit. Pada akhirnya berhasil. Berhasil berdiri sebuah rumah sakit yang komplit dan di situ bisa melayani orang-orang yang miskin. Namun pada saat itu juga beliau menerima lagi cercaan. Kenapa? Pada saat itu termasuk di Indonesia sekarang, siapa yang berobat harus membayar uang panjar. Coba Anda berobat masuk rumah sakit, uang mukanya bayar dulu. Kalau enggak, Anda enggak dilayani. Itu termasuk rumah sakit yang didirikan pertama kali? Belum. Itulah saatnya Master Cheng Yen juga menerima cercaan dari rumah sakit yang lain. Karena beliau mempelopori siapapun masuk ke rumah sakit, yang penting diobati dulu. Baru urusannya. Urusan uang nomor kedua. Ini pelopor kartu miskin ini. Betul. Nah, pada saat itulah di Taiwan sendiri beliau habis-habisan kamu sok suci. Rumah sakit perlu biaya, nggak mungkin ini. Jadi kayak mission impossible gitu ya. Betul. Bersyukurlah kita bahwa rumah sakit itu bukannya tetap utuh, tapi sudah berkembang menjadi suatu rantai jaringan rumah sakit di seluruh Taiwan. Sudah berapa di Taiwan, Pak? Yang ada 6. 6 ya. Besar kecil ada 6 dari ujung ke ujung. Pak Agus, yang menarik kan ada, saya sedikit membaca soal Master Cheng Yen. Dia menekankan dalam pengumpulan dana ini soal kemandirian ya Pak. Awal cerita kisah dia mengumpulkan ibu-ibu supaya merajut sepatu, kemudian dijual, membuat tabungan bambu dan sebagainya. Mengapa penting soal kemandirian ini Pak? Karena makanya si beliau ini selalu menerobos, selalu artinya melawan arus yang tradisional, tradisi yang ada selalu beliau terobos. Tradisi umumnya adalah seorang biksuni itu menerima sumbangan dari umat, baik itu berupa duit, berupa apa untuk hidupnya. Tapi Master waktu beliau menjadi biksuni,
beliau sudah menekankan satu hal, bahwa beliau tidak akan menerima uang dari umat untuk biaya hidup mereka. Jadi dari mana biaya hidupnya? Yaitu mereka mengerjakan suatu pekerjaan rumah tangga, di antara membuat lilin, di antara membuat sepatu bayi. Dan sepatu bayi ini uniknya lagi, Master bisa membantu orang-orang miskin yang ada justru dari sepatu bayi ini. Karena untuk hidup misalnya mereka bisa satu orang sehari bisa bikin 10 sepatu bayi untuk hidup, biaya hidup dijual, ada untung biaya hidup. Disitulah ditetapkan setiap orang membuat lebih satu pasang untuk membantu orang lain. Untuk membantu dana untuk membantu orang lain. Dari situlah baru berkembang terus, dan orang-orang melihat bahwa memang beliau melakukan sesuatu yang mulia, sesuatu yang tidak mementingkan dirinya sendiri, malahan berkorban. Kepercayaan muncul. Nah, sekarang gini Pak, selain mungkin ajaran tentang pentingnya berbagi itu, ya, apalagi yang Bapak bisa kenang dari ajaran-ajaran Master kita ini? Nah, kembali lagi tadi kita sudah berbincang-bincang bahwa orang mengatakan Yayasan Buddha Ceci ini ada Budanya. Dan tadi saya mengatakan saya tidak membantah dan juga tidak mengiyahkan bahwa kita ini pada dasarnya memang Master Cheng Yen kita adalah dari seorang umat Buddhis. Memang. Nah, dari pelajaran-pelajaran yang beliau terima, itulah yang beliau turunkan kepada murid-muridnya. Di mana faham universal itu benar-benar dipegang. Dengan tidak membeda-bedakan dari golongan mana, suku bangsa apa, penganut umat agama apa, ya, atau dari partai politik apa, sehingga kita tuh dilarang untuk ikut partai politik. Murid-muridnya tidak boleh mengikuti partai politik. Jadi dari situlah keuniversalan itu yang beliau turunkan kepada kita. Apakah Master kita cukup kontroversial di lingkungan Buddhis juga? Betul, sangat kontroversial. Karena selalu melawan arus itu. Selalu melawan arus. Dan melawan arus itu menciptakan suatu tradisi yang dari dulunya nggak ada. Dan itu tradisi itu menguntungkan umat di seluruh dunia yang kita katakan karena kita sudah tersebar ke seluruh dunia. Tradisi termasuk mandiri memproduksi. Ini sampai sekarang masih berlangsung. Sampai sekarang mereka bercocok tanam. Malahan di Indonesia bikin apa, Pak? Di Indonesia sekarang kita lagi berkembang. Di Indonesia pada awalnya memang kita mendapat tempat dari donatur kita, diberikan tempat untuk sebagai kantor. Tentu kita nggak punya lahan. Nah sekarang di PIK kita punya lahan yang begitu besar. Di situ kita akan kembangkan juga sebenarnya pendidikan untuk bagaimana bercocok tanam. Itu sebagai percontohan di mana ilmu ini akan kita sebarkan keluar. Cocok di PIK itu? Cocok. Karena ahli-ahli, maaf kata, ahli-ahli ini semua itu dari Taiwan. Taiwan itu terkenal bahwa pertaniannya sangat maju. Di mana bibit-bibit unggul banyak yang dari sana. Ya, jadi itu yang kita kembangkan, suatu percontohan di mana percobaan untuk menanam berbagai macam, termasuk yang di pesantren. Di pesantren juga kita datangkan juga begitu, ahli-ahli pertanian yang dari Taiwan mengajarkan bagaimana menanam yang benar. Ini menarik ini, ada banyak kerjasama juga dengan beberapa pesantren, Pak. Pesantren satu, kembali lagi kita akan mengatakan apa yang menjadi tujuan dari yayasan ini, seperti pesantren. Kenapa kita tidak masuk ke pesantren A, B, C, D, E begitu banyak? Kenapa kita cuma mendirikan satu rumah susun di Jakarta? Kenapa kita nggak mendirikan lebih banyak? Kita selalu berusaha menjadi suatu teladan, satu contoh, di mana antara umat yang bukan Muslim dengan Muslim itu bisa bekerja sama sedemikian rupa, bisa saling memberi, bisa saling bertukar pengalaman. Jadi memberikan contoh itu kita berharap, ya apakah yang kalian-kalian itu tidak mengikuti contoh kita? Tolong dah, kalian juga ikut contoh kita, bantulah pesantren-pesantren lain yang notabene memang memerlukan bantuan. Ya, kita mendirikan rusun dengan fasilitas yang lengkap. Pendidikan ada, musola ada, rumah sakit ada, sekolah ada. Untuk apa? Sejauh ini akur itu, Pak? Tetap masih ada sih, masih ada. Namanya manusia,
Rambut boleh sama hitam. Iya. Pikiran Pikiran kita tidak mungkin tahu bisa ya Pak. 100% sama. Iya Pak, kita sudah jauh bicara soal apa yang diajarkan oleh Master, tapi kita mungkin perlu juga menceritakan soal sosok Master ini. Siapa sih dia, lahir di mana Pak, kemudian bagaimana kemudian dia tersentuh untuk melakukan sesuatu. Ceritanya sih cukup panjang ya, karena pada umumnya seperti kita pada awalnya di KTP agamanya Buddha. Tapi disuruh membicarakan tentang Buddha, nggak tahu. Jadi itu namanya Buddha KTP. Sama aja ya Pak, di agama manapun ada yang KTP aja demikian Pak. Juga di Taiwan. Pada dasarnya mereka semuanya adalah umat Buddha. Ya, Buddhis semua. Kebanyakan lah, 99 berapa persen. Budanya Buddha KTP. Betul. Jadi mereka tidak berusaha atau belum berusaha untuk mendalami apa ajaran itu. Mereka hanya mengikuti ajaran ini dengan embel-embel bahwa Anda nanti kalau begini Anda bisa ke surga. Dan itu ada satu jalan pintasnya ke sana. Termasuk master kita. Master kita dulu dia memang agama Buddha, KTP. Tapi betul-betul master kita mendalaminya setelah mengalami suatu masalah, satu kondisi di mana sejak kecil beliau itu diangkat anak oleh pamannya. Nah, tiba-tiba pamannya pada waktu masih produktif, usia 40-an, tiba-tiba stroke meninggal. Dan di stroke ini karena tidak berpengalaman, orang stroke itu lupanya kalau kena stroke itu jangan dipindahkan. Dibiarkan dulu, kita baru minta pertolongan. Ini enggak diangkat, dinaikkan ke becak, langsung dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan itulah meninggal. Nah, pada saat itu, master kita adalah seorang anak perempuan yang sangat berbakti kepada orang tuanya, kepada orang tua angkatnya. Beliau berpikir, untuk apa sih manusia ini terlahir di bumi? Setelah lahir, mati, kemana? Yang mati ini perginya kemana? Ini pertanyaan eksistensial Ya, ini Pak. dari dalam hatinya sudah timbul pertanyaan itu. Jadi untuk mencari jawabannya kemana? Karena dia adalah umat Buddhis, makanya beliau mencarinya di sutra. Di kitab agama Buddha sendiri. Pak, di stop dulu. Kita lanjutkan nanti. Apa yang dia temukan di dalam kitab Sutra itu dan itu kemudian apa kemudian yang dia lahirkan dari apa yang dia pelajari. Tapi setelah pesan berikut ini ya Pak ya, sembari kita undang juga pendengar untuk bergabung, silahkan telepon ke 0800 140 3131 saluran bebas pulsa atau ke 857 1044 bagi Anda yang di Jakarta. SMS silahkan ke 0812 118 8181. Untuk yang baru tadi mengirim SMS akan saya bacakan setelah pesan berikut ini. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo.
Anda untuk mengenal ajaran Master Chen Ying untuk edisi acara Agama dan Masyarakat kali ini. Masih bersama saya Vivi Zapki dan Novriantoni Kahar. Ya, Pak Agus, tadi kita lanjutkan ceritanya. Apa yang dia temukan dalam sutra itu sehingga kemudian melahirkan gerakan Bunda Suci? Yang pertama-tama beliau mendapatkan satu masukan atau suatu yang diperoleh dari yang dipelajari pada saat itu adalah ketidakkekalan yang terjadi di dunia ini. Jadi apapun bentuknya itu, pada satu saat itu akan hilang. Termasuk kekayaan yang kita punya, termasuk jiwa yang ada pada diri kita ini. Pada satu saat itu pasti akan hilang, akan sirna. Itulah ketidakkekalan yang beliau peroleh dari pelajaran-pelajaran itu. Kemudian juga beliau dalam mempelajari itu, beliau melihat bahwa di sana ada seorang bodhisattva yang kita sebut namanya Avalokiteswara, atau kita sebut biasanya itu adalah Dewi Kuan Im yang dikenal umum. Nah, si Dewi ini punya 1000 tangan, punya 1000 mata yang bisa menolong begitu banyak orang dengan 1000 tangan tadi. Maka dari situ juga beliau berpikir, karena beliau sudah jadi biksu, sudah mulai mempelajari sutra ini, sudah melihat begitu banyak orang susah, disitulah terbesit dalam pikiran Master, kalau saya sendiri hanya punya 2 tangan, bagaimana kalau saya bisa mengajak lebih banyak orang, mengajak 500 orang, artinya terciptalah satu Dewi Kuan Im dengan 1000 tangan dan 1000 mata. Mewujudkan Dewi Kuan Im di muka bumi, begitu ya, Pak? Mewujudkan Dewi Kuan Im yang real, yang nyata. Dari situlah baru Master itu mempelajari dari sutra, mengetahui segala sesuatunya berawal dari satu. Dari satu benih padi yang ditanam akan menghasilkan lebih banyak benih-benih padi tadi. Maka Master berpikir, biarlah dari sekarang ini beliau mencoba untuk mengajak orang-orang yang banyak. Satu pun tidak apa-apa. Dari satunya akan menghasilkan lebih banyak. Itulah paham-paham yang Master peroleh dari sutra tadi, dari mempelajari, mendalaminya. Ini ada 4 misi dan 8 dharma. Apa itu, Pak? 4 misi dan 8 jejak langkah Master. Jadi 4 misi sendiri sebenarnya itu berkembang dari ajaran Buddha sendiri, di mana 4 kemuliaan. 4 kemuliaan hati tadi. Jadi 4 itu adalah, yang pertama adalah belas asih. Yang kedua ada berbelas kasih. Yang ketiga adalah ikhlas. Melakukan sesuatu itu harus dengan ikhlas. Yang keempat adalah merasa gembira jika siapapun dia bisa berhasil. Jadi dari keempat-empat inilah akan berkembang misi-misi kita yang ada. Yang pertama misi amal tadi akan dikembangkan dari. Apa tadi bedanya itu? Welas asih dengan belas kasih itu? Belas kasih itu akan atau belas kasih itu bisa dipakai nama yang lain, apa namanya? Berbagi atau menerapkan sesuatu yang welas asih tadi hanya dari hati kita timbul suatu perasaan kasihan. Tapi berbelas kasih ini sendiri sudah merupakan suatu tindakan di mana kita menerapkan welas kasih tadi sebagai tindakan untuk meringankan, menghilangkan penderita orang. Empati. Aksi. Betul, begitu, Pak? Empati. Jadi berbelas kasih tadi bisa diartikan dengan empati. 8 dharma itu? Nah, jejak langkah. dari 4 ini tadi, 1, welas asih tadi diterapkan di dalam kegiatan kita dengan misi amal. Misi amal ini artinya secara jelas kita memberikan bantuan, baik itu materi, baik itu merupakan dukungan semangat dan lain-lain. Jadi amal ini bisa merupakan meringankan penderitaan orang miskin, bisa memberikan bantuan kepada korban-korban bencana. Yang kedua adalah tadi berbelas kasih tadi kita terapkan menjadi misi kesehatan, di mana kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang sakit, baksos-baksos besar dan kecil,
besar kecil maksudnya besar ini adalah disertai dengan tindakan operasi. Kalau kecil tadi hanya ya penyakit demam dan sebagainya itu kecil. Jadi bukan jumlahnya. Bukan jumlahnya ya, cuma tindakan. Ya. Yang misi ketiga yaitu kita bisa dengan gembira, dengan sukacita kita memberikan apa sumbangsi kita kepada orang, itu diterapkan dalam misi kita adalah misi pendeknya ini penerjemahan dari empat misi itu tadi. Dari empat kemuliaan hati tadi. Oke. Sedangkan yang 4 lagi itu ada pengembangan dari 4 di atas. Oke. Nah, begitu. Jadi penjelasan dari yang atasnya. Pak, ada SMS Pak, saya bacakan dulu Pak. Dari Restu di Bandung, dia mengatakan luar biasa paparan yang Pak Agus sampaikan. Kalau di Bandung, apakah sudah ada yayasan ini Pak? Ada. Ada ya? Ada. Di Dago Atas. Dago Atas ya? Ya, kita ada di sana. Kemudian di kantor kita sana juga ada kliniknya. Jadi klinik itu benar-benar klinik gigi dan klinik umum, di mana itu benar-benar bisa memberikan biaya yang serendah mungkin. Dalam arti kata, kalau yang datang bisa membayar, bayarlah seminimal mungkin yang sudah ditentukan. Bagi yang tidak bisa bayar, no problem. Asal bisa dibuktikan bahwa dia memang tidak bisa bayar, miskin, free. Kenapa mesti tetap harus ada pembuktian itu? Ya, sebagai kebiasaan umum Bu, kalau yang didapatkan dengan free, cuma-cuma, itu kadang-kadang tidak dihargai. Jadi kita memberikan satu harga di mana untuk pengobatan beserta obat sekian. Jadi mereka bisa betul-betul menikmati, mereka berobat dengan biaya mereka sendiri, walaupun itu sangat minim sekali. Dan itu bisa dijamin lebih rendah dari biaya umumnya. Lebih rendah dari rumah sakit yang lain. Kualitasnya atau mutunya Pak? Biasanya kan orang berasumsi yang ada gratis, harga, ada barang gitu. Tapi di sini dapat saya jelaskan dengan lebih, maaf kalau ada yang tersinggung nantinya, bahwa setiap rumah sakit tentu punya dokter. Dokter ini tentu dari hasil mereka sekolah, sehingga tamat jadi dokter. Tapi di satu rumah sakit, selain tenaga dokter, selain obat kan kita kembangkan generik sekarang. Tidak perlu obat impor. Kenapa? Karena fungsinya juga sama. Jadi obat itu boleh murah. Tapi yang tidak ada di rumah sakit lain, yang dengan rumah sakit kita baik di Taiwan maupun di Indonesia kelak nanti, setelah kita mendirikan rumah sakit yang besar satu lagi di PIK, itu rencana kita akan menjadi 3-4 tahun lagi. Yang berbedanya adalah satu, bahwa di sana dokter-dokter kita lebih memiliki rasa peduli, rasa cinta kasih, bisa menganggap pasien-pasien kita itu sebagai saudara mereka, sebagai orang tua mereka, sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik. Karena bertugas tadi itu untuk memberikan... Betul. Jadi pada saat mereka menjadi dokter di tempat kita, mereka juga sudah tahu apa misi-misi kita sebenarnya. Baik. Pak, satu lagi ada pertanyaan dari Andri. Andri mengirimkan pesan singkat, barangkali Bapak bisa membantu sedikit menjawab, tapi pertanyaan sebetulnya soal agama Buddha. Dia mengatakan apakah dalam agama Buddha ada aliran semacam kelompok fundamentalis semacam itu. Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran Atau sedikit. bagaimana Buddha Seci melihat persoalan intoleransi? Apa sih penyebabnya kira-kira Pak? Kalau intoleransi itu kan skalanya besar sekali ya. Dari banyak sekali sisi-sisi yang bisa kita bicarakan. Pada umumnya seperti yang terjadi, ini kita ulang lagi sejarah pada tahun 2002. Pada tahun 1998 terjadi suatu kerusuhan yang begitu besar. Sehingga pada saat itu Chinese yang lain yang punya duit semuanya pada kabur ke luar negeri. Yang tertinggal itu hanya orang-orang Seci yang tinggal tetap di Jakarta. Malahan pada saat itu kita memberikan paket bantuan 100.000 paket yang kita bagi-bagikan pada saat kerusuhan itu, termasuk kepada penduduk-penduduk yang susah, kepada tenaga TNI, polisi yang sedang bertugas, kita bagikan. Dan setelah itu kita pulang ke Taiwan memberikan laporan kepada guru kita. Dan tidak ada kekhawatiran saat itu Pak? Kekhawatiran kalau dibilang tidak ada itu bohong. Manusiawi ya Pak ya. Manusiawi kondisi saat pasti itu ya, ada semua orang juga khawatir. Tapi
kita punya pikiran yang lebih jernih bahwa mereka-mereka ini yang melakukan hal-hal demikian pasti ada latar belakang, pasti ada penyebabnya. Dan untuk itulah kita mencoba mententramkan suasana di mana gejolak bisa terjadi karena kesenjangan yang terjadi. Nah, waktu kita kembali ke Taiwan, kita melaporan kepada master kita. Masternya berkata, satu aja. Artinya, hal ini bisa terjadi, tidak bisa disalahkan kepada siapa-siapa. Tapi yang pasti adalah cinta kasih bisa menghapus segala dendam, segala kebencian. Pergunakanlah apa yang kalian dapat di tanah tempat kalian berpijak. Kembalikanlah kepada penduduk setempat. Nah, itulah kata-kata master yang kita pegang sampai sekarang. Makanya di seluruh Indonesia kita mencoba menebarkan cinta kasih kita, menebarkan bantuan kita, menebarkan maksud baik kita dengan menjelaskan dengan gamblang bahwa kita memang suatu badan tanpa bermaksud untuk mengembangkan agama. Aktivis Buddha Seci boleh kaya nggak Pak? Karena di bisa ajaran, berbagi itu, di Pak. ajaran Buddha sendiri tidak melarang orang kaya. Yang dilarang adalah menjadi kaya dengan jalan, saya mengutip kata-kata Islam, menjadi kaya dengan jalan haram. Itu tidak diizinkan. Tapi untuk menjadi kaya dan menggunakan kekayaannya ini untuk kepentingan yang lain, itu sangat dimuliakan. Karena tidak bisa dibantah melakukan perbuatan baik tanpa uang, nonsen. Tidak mungkin. Di luar aktif di Buddha Seci, aktivis-aktivis Buddha Seci ini juga bekerja begitu Pak? Mungkin terbagi dari dua bagian ya. Ada pengusaha, ada karyawan. Itu sudah pasti. Nah, yang pengusaha-pengusaha inilah yang dulu mereka tidak begitu peduli terhadap lingkungan. Mereka menganggap mereka kaya itu wajar. Mereka kerja, mereka tanam modal, mereka dapat uang, mereka ambil semua juga nggak apa-apa. Lu malas sih gitu. Ya, lo malas sih. Lo nggak belajar sama gue sih, kan gitu. Cuma setelah adanya Ceci, setelah mereka, termasuk kita punya wakil ketua kita Pak Sugianto Kusuma, yang adalah pentolan dari Artagraha Group, kemudian dari Pak Franky Wijaya yang dari Sinarmas Group. Mereka kan orang-orang yang berduit. Mereka pengusaha-pengusaha sukses. Dari mereka lah mulainya mencoba, setelah mereka balik ke Taiwan, berbicara dengan guru memberikan petunjuk-petunjuk, mereka kembali ke Indonesia, mereka coba merangkul orang-orang pengusaha-pengusaha Chinese yang umumnya mereka kaya-kaya. Menjelaskan kepada mereka, apakah kalian tuh senang kalau di rumah kalian tuh kaya padahal orang kelaparan di sekeliling kalian? Amankah kalian tinggal di rumah yang serba mewah tapi orang-orang sekitar Anda itu miskin? Kalau semua orang bisa kaya atau setidak-tidaknya hidupnya tidak susah, Anda tuh bisa tidur nyenyak tanpa mengunci pintu. Ya, tapi kalau Anda mementingkan diri sendiri, Anda harus menggembok pintu Anda itu dengan kunci yang lebih banyak, dan itu tidak dijamin, tidak dibobol. Terpenjara di rumah sendiri. Betul. Ya Pak ya. Makanya mereka tersadarkan untuk mencoba, ya kalau kita bicara sebagian kecil dari yang mereka peroleh, mereka kembalikan ke komunitas, ke masyarakat di sekitarnya. Gitu. Pak, kita lanjutkan di sesi berikutnya dan kita undang kembali ya, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan telepon kami di 0800 140 3131 atau 857 1044 bagi Anda yang di Jakarta. Anda bisa juga kirim pesan singkat ke 0812 118 8181. Bisa juga senggol kami lewat Twitter di @portalkbr. Kami segera kembali bersama Anda.
KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Kita masih berbincang di agama dan masyarakat tentang ajaran Master Cheng Yen dan Buddha Secinya dengan Pak Agus ya. Pak Agus, tadi kan kita banyak bahas ajaran Master Cheng Yen ini lebih banyak menekankan soal mementingkan hubungan dengan manusia lain, lalu memberikan bantuan dan sebagainya. Tapi kan sebagai penganut agama Buddha tentu saja kan ada unsur ibadahnya, berhubungan dengan Tuhan semacam itu. Bagaimana? Apakah masih dilakukan juga bagi pengikut Master Cheng Yen? Bagaimana ininya ajarannya? Itu mungkin dapat saya ini mungkin pribadi saya yang saya pahamin, yang dari apa yang saya ikuti selama 10 tahun menjalani 11 tahun ini menjadi murid Master, bahwa dari luar orang lain melihat Yayasan Buddha Seci ini adalah sebuah yayasan yang memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dengan melalui suatu pengrekrutan relawan. Jadi relawan ini seakan-akan dari luar kita melihat bahwa mereka ini adalah perpanjangan tangan dari yayasan untuk ke seluruh Indonesia, atau ada bencana mereka memberikan bantuan dan sebagainya. Itu yang terlihat secara umum. Padahal mengapa sebenarnya itu perbedaannya yang sangat beda sekali dengan penganut yang lain ya, dari aliran lain mungkin, bahwa Master menginginkan murid-muridnya ini seperti kita-kita ini terjun ke lapangan, melihat penderitaan orang lain, atau hidup dalam bermasyarakat. Di dalam kehidupan itu sendiri banyak sekali kondisi-kondisi yang selalu mengganggu kita. Artinya begini, kalau kita melihat orang susah, kita memberi bantuan kepada mereka, apa yang ada di dalam hati kita? Apa yang terbersit dalam pikiran kita? Apakah kita, syukur lu mah miskin karena lu nggak mau kerja, karena lu malas. Tapi yang selalu Master ajarkan, coba lihat mereka. Mereka itu nasibnya lebih tidak baik dari kamu. Bagaimanapun kamu itu nasib lebih baik dari yang menderita ini. Dari situlah timbul rasa syukur kita kepada yang di atas. Bahwa kita mendapatkan Sejauh ini Pak, apa tidak dibuat pusing juga? Karena orang kadang-kadang karena tahu ini memberi bantuan kan, banyak yang datang, banyak proposal, banyak permintaan. Begitu? Disitulah kami mengadakan satu tim survei. Itu penting. Kedua, setelah kita bantu mereka, kita mengharapkan mereka juga bisa terbangkit rasa peduli mereka
kepada orang-orang yang lebih susah dari mereka. Dengan cara tadi, celengan bambu misalnya. Setelah kita bantu mereka yang sakit, mereka baik. Kita mengharapkan, ya setiap hari tolong dong kamu celengkan sedikit saja duit. Mau 500 kayak, mau 100, enggak apa-apa. Celengkan, dan itu digunakan untuk membantu orang lebih susah. Dari situ kita bangkitkan juga rasa cinta kasih mereka. Menularkan Cinta kasih ini kepada orang yang menderita tadi. Pak, ada pertanyaan Pak, dari Ahluksin di Ketentranan Kota. Dia tanya Pak, di antara konglomerat Chinese ada yang Katolik, apa mereka mau diajak peduli terhadap ajaran Master Cheng Yen? Barangkali juga mewakili yang lain, apakah di antara donatur ini juga seperti halnya sasaran bantuan Yayasan Buddha Tzu Chi, apakah juga ada yang lintas agama juga Pak untuk ikut bergabung? Ada dua ya, tentu ada input, ada output. Ya. Dan yang melakukan ini juga semuanya terdiri dari berbagai unsur berbagai agama. Jadi relawan-relawannya juga ada yang relawannya juga. Relawan kami adalah seperti prinsip kita ada tidak membeda-bedakan agama, ras, latar belakang politik, kehidupan dan lain-lainnya. Kita hanya mengenal satu, bahwa setiap orang memiliki cita kasih dan cita kasih itu perlu disebarluaskan. Jadi dari situlah, walaupun kayak Pak Frankie sebenarnya awalnya dia bukan Buddhis. Awalnya dia adalah Kristen. Tapi ya, namanya cinta kasih tadi, dari kelompok setiap agama mereka punya 10-1. Kalau Islam punya zakat, punya dan sebagainya. Apakah selain itu, jika mereka sanggup, mereka tidak bisa menyalurkannya? Itu pertanyaan. Mereka bisa menyalurkannya selain dari yang sudah mereka ketentuan dari agama mereka. Dan itu satu dari sumber-sumber namanya konglomerat tadi. Memang ada sebagian konglomerat yang mereka berpatokan pada agama mereka sendiri. Mereka punya yayasan sendiri yang nggak jadi masalah. Master cuma berpikiran satu, agama apapun kamu, yayasan mana yang kamu pegang, semua tidak menjadi masalah. Yang dipandang adalah yang di ujung terakhir, siapa yang menerima manfaat dari ini? Ya mau Kristen, mau Islam, mau Buddhis, yang sasarannya adalah orang-orang yang memang membutuhkan bantuan. Jadi tidak peduli kamu dari aliran mana. Yang kita lihat adalah siapa yang terbantu. Itu yang dilihat. Nah, tadi yang donatur dari berbagai unsur dan relawan juga demikian. Kita selalu mengatakan kepada relawan kita, pada satu acara di mana kalau sudah ada unsur Buddhisnya, unsur Budanya, kita akan mengumumkan kepada semua orang pada saat itu, bagi yang penganut agama lain, disilahkan untuk berdiri di belakang, untuk tidak mengikuti acara ini. Karena kita menghargai agama orang lain, di mana kadang-kadang kita bersujud kepada, ya kita anggaplah patung Buddha, misalnya kita bersujud. Ada sebagian mengatakan itu adalah tidak sesuai dengan ajarannya. Mereka tidak mau, nggak apa-apa. Iya, Pak, untuk menjadi relawan itu adakah syarat khusus, Pak? Misalnya dari bersih batinnya, jasmani dan rohani. Itu justru apa yang mereka harus bertanya dipunya oleh seseorang ketika ingin jadi relawan. Mereka selalu mengatakan kepada saya bahwa itu di suci itu semuanya orang-orang suci, orang baik. Saya bilang enggak. Justru di suci itu pada awalnya masuk itu bukan orang-orang yang tidak baik. Seperti mesin cuci. Pakaian kotor dimasukkan, setelah dicuci, keluar menjadi pakaian bersih. Demikian harapan kita. Nah, bagaimana mencucinya itu? Nah, itu kembali lagi. Ajaran kita cuma mengatakan satu. Bagaimana Anda bisa mengendalikan hati Anda? Karena yang menjadi racun di kehidupan kita ini adalah keserakahan. Selalu merasa tidak puas walaupun sudah punya banyak. Selalu mengambil hak orang lain walaupun itu dia tahu itu salah. Kedua, kebencian. Kesenggol dikit ini yang terjadi masyarakat kita sekarang. Masyarakat kita lagi stres mungkin, pantang kesenggol sedikit itu meledak. Kebencian. Sumbunya pendek semuanya, Pak ya. Ya. Kemudian kebodohan. Kebodohan itu artinya melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan
dan tidak melakukan sesuatu yang pantas dilakukan. Itu adalah kebodohan. Ketiga racun ini, racun dunia ini yang bisa diatasi, itu dengan mengendalikan hati kita masing-masing. Maka ajaran kita sebenarnya, kalau menurut saya sendiri, tidak menyangkut kemana-mana. Lebih ke kita Lebih ke dalam, ke memperbaiki diri kita sendiri. Mendeterjen diri kita ini. Betul, ya, Pak, ya? betul. Dan saya sangat-sangat anti sekali kalau ada mengatakan ini saya berbuat baik tujuannya adalah mau ke sorga. Karena apa? Berbuat baik itu hanya kewajiban kita sebagai manusia, bukannya sebagai barang dagangan. Dengan berlakukan ini saya akan mendapatkan apa? Ada imbalannya. Ada begitu ya, imbalannya. Pak, terima kasih banyak atas ulasannya. Banyak Saya tahu inspirasinya, sebetulnya ya. ya kita tidak cukup membahas soal ajaran Master Cheng Yen dalam sekian menit. Tapi terima kasih sekali sudah berbagi dan inspirasinya mungkin luar biasa. Adem, Pi, ya. Adem kita jadinya. Mengingat apa lagi yang ada di dalam hati kita, apakah cukup bersih atau tidak untuk membantu orang lain ya. Betul. Oke, baik Pak Agus, terima kasih banyak. Dengan demikian saudara, berakhir sudah acara Agama dan Masyarakat kali ini. Dengan demikian saya Vivi Sapki Dan saya Nofriantoni, kami undur diri. Salam.